Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel. Bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Data Scientist. Teman-teman, kali ini kita akan buat grafik, tetapi datanya bukan dari data frame yang kita buat dengan vektor gitu ya, tetapi kita ambil dari sebuah data tipenya XLXS atau dalam file Excel eksternal gitu ya. Bisa juga dengan sumber file Excelnya dari alamat URL bisa. Tapi yang saya demokan di sini adalah file Excelnya ada di drive lokal saya, lalu kita buka dengan R. Nah, nanti kita eksekusi untuk membuat sebuah grafik. Ya sudah. Pembahasan membaca data eksternal ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu kita gunakan library open XLSX guys gitu ya. Nah, ini bisa langsung jalan karena saya sudah menginstal package dari Open XLSX. Kalau teman-teman belum install package-nya, itu ini nggak bisa jalan guys, pasti error library ini gitu ya. Oke. Nah, silakan komen kalau teman-teman mau saya membuat video untuk mendemokan bagaimana menginstal library ini gitu ya. Tetapi dalam hal kali ini saya tidak mendemokan bagaimana menginstal library ini ya. Library ini sudah terinstall dan kita tinggal panggil saja. Oke. Kalau sudah guys, berarti kita siapkan sebuah data variabel untuk kebutuhan menampung data eksternal yang kita baca. Oke, data variabel ini saya namakan data mahasiswa. Oke, kenapa data mahasiswa? Ya, teman-teman bisa aja namain data Junaidi apalah gitu ya. Nah, file eksternalnya itu ada di sini guys. File eksternalnya saya ada di C, lalu di dalam folder data. Nah, ini namanya data mahasiswa. Nah, di dalamnya ada sheet yang namanya sheet 1. Oke. Jadi nama filenya data mahasiswa.xlsx, sheetnya sheet 1, tersimpannya di C di dalam folder D. Gitu ya. Oke, ya udah. Sekarang variabel data mahasiswa ini yang nantinya akan menjadi sebuah data frame, saya buka dengan begini. Oke. read.xlxx berat xs oke. XL SX gitu ya. Read maaf. XLSX oke. Oke. Kurung buka, kurung tutup. Fungsinya begini guys ya. Nah, sekarang kita buka nih. Kita buka dalam tanda petik ya. Alamatnya di C.2 folder data, namanya data mahasiswa.xlsx. Udah begini guys. Sudah ya. Kalau teman-teman ada di URL ya udah masukin saja URL-nya di sini. Setelah itu koma, lalu kita sebut sheet-nya apa? Sama dengan di sini namanya sheet 1. Dalam tanda petik juga. Sheet 1 sudah. Nah, berarti ini yang kita baca. Berarti kita membaca data ini, data-data mahasiswa ini, lalu disimpan ke dalam variabel data mahasiswa yang menjadi data nantinya menjadi data frame. Kita enter guys. Oh kurang petik ya. Oke, kurang petik. Ini dia. Nah, ini enter. Ulang guys. Saya panggil aja ya. Nah, ini tadi ya. Di sini saya belum petik. Oke, kurung tutup. Sudah guys. Kalau sudah ya udah, saya ingin lihat struktur datanya. Oke. Berarti pakai str data mahasiswa. Ini kita udah data mahasiswa nih tuh, guys ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini struktur datanya guys. Data mahasiswa ini kita simpan ke dalam variabel data mahasiswa. Data frame ini ada 33 data, 5 variabel atau 5 kolom ya. Oke, sekarang kita langsung aja demo guys. Kita udah berhasil baca. Kalau tentang bagaimana bacanya dan sebagainya, teman-teman bisa tonton video sebelumnya lah ya. Tetapi kita ingin langsung bahwa kita akan membuat sebuah grafik berdasarkan prodi nih, prodi dan jumlah. Oke, sekarang kita lihat dulu guys apa isi dari prodi itu gitu ya. Nah, berarti cara membaca datanya, teman-teman sebutkan dulu nama variabelnya, data mahasiswa, lalu dolar, lalu sebutkan nama kolomnya guys. Saya bilang prodi nama kolomnya. Enter guys. Nah, ini data prodinya. Oke. Nah, sekarang saya ingin baca jumlahnya. Oke. Data mahasiswa dolar ya saya baca, masukkan kolomnya jumlah guys. Nah, ini muncul ya. Nah, 2 kolom inilah yang akan kita buat menjadi sebuah grafik. Oke. Nah, ya udah sekarang saya bersihkan lagi
Tentunya teman-teman masih ingat, saya langsung sebutkan saja, saya tidak bahas tentang grafik ini karena pernah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi tadi nama filenya data mahasiswa ya, berarti kita buat sebuah grafik. Oke, sudah. Lalu ggplot, nah kita buat kampasnya guys. Dari mana baca datanya? Oh lupa, kita aktifkan dulu library ggplotnya guys ya, library ggplot 2. Gini guys, oke. Ini bisa karena saya sudah install library-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil. Lalu grafik kita tulis ya. Baru ggplot kurung buka kurung tutup. Sudah. Nah, strukturnya di sini ada data, kemudian AES. Function lagi. Sudah. Di dalam AES ada X-nya apa, Y-nya apa, fill-nya apa. Gitu ya. Oke, ini saya langsung guys, nggak saya jelasin, video sebelumnya udah saya jelasin. Datanya ini kita ganti, nama data frame kita adalah data mahasiswa yang tadi kita baca berdasarkan file eksternal yang kita buka, kita masukkan dalam variabel data mahasiswa ya. Sudah. Yang menjadi sumbu X-nya tadi sumbu X namanya prodi, oke. Yang menjadi sumbu Y-nya yaitu jumlah. Sudah. Yang menjadi fill-nya ya udah prodi lagi. Sudah guys, ya ini sudah guys, berhasil nih harusnya. Setelah itu enter, grafiknya sudah selesai guys. Saya ingin perlihatkan dulu pada teman-teman ketika dalam keadaan begini kita buka grafiknya seperti apa munculnya guys. Nah ini masih kosong nih guys, kosong ya. Kenapa? Karena memang fungsi yang pertama ini membuat kanvas, membuat kertas kosong, tetapi kita udah buat garis X dan garis Y-nya. Oke, nah sekarang grafik ini kita isi guys grafiknya gitu ya. Oke, kita panggil lagi grafik, kampas tadi kita panggil. Nah, dengan grafik lalu kita bilang geom bar. Sudah, kurung buka kurung tutup. Nah, di sini ada width-nya berapa? Nah, sama dengan 1. Kemudian state-nya apa? Identity. Ah, ini saya belum bahas teorinya nih guys, gitu ya. Sudah guys. Nah, kalau sudah, nah teman-teman lihat. Oh, state. Saya bukan state. State, oke. Oh bukan state di sini guys. Di width saya salah. width gitu ya. Sudah sekarang saya panggil grafik. Nah jadi guys, nah kita coba buat begini ya. Nah ini ada 2 nih grafik. Saya buat vertically. Nah ini guys. Nah jadi kita berhasil membuat grafik berdasarkan data eksternal, file Excel yang kita buka, kita simpan ke dalam variabel data mahasiswa. Lalu kita baca grafiknya gitu. Loh, ini kok prodi ya? Bisa saja teman-teman buka berdasarkan apa ya? Ininya fakultas guys. Kita ganti nih. Ininya fakultas. Oke. Kemudian Y-nya jumlah tetap, lalu field-nya fakultas lagi. Hasilnya pasti beda guys gitu ya. Fakultas. Sudah? Kalau sudah, kita enter. Lalu kita panggil lagi yang ini geombarnya. Lalu kita panggil lagi grafik. Teman-teman lihat grafiknya berubah. Nah itu fakultas. Oke. Nah kita mau baca berdasarkan tapi ini data salah. Ini grafik salah guys. Karena kan fakultas itu banyak prodi. Harusnya kita grup dulu gitu ya. Baru kita munculkan fakultas. Tapi kita hanya ingin menunjukkan grafiknya saja. Nah bagaimana teori grupnya kita bahas pada video berikutnya ya. Oke, sekarang saya mau ganti lagi ini dengan angkatan. Nah, prodi ini saya ganti angkatan nih guys. Oke, angkatan. Nah, teman-teman bisa melakukan eksperimen gitu ya. Jumlah, terus di sini saya ganti lagi fieldnya angkatan ya. Angkatan. Oke, angkatan. Sudah nih, berhasil nih guys. Sudah. Lalu geom saya panggil lagi, geombarnya. Kayak saya panggil lagi grafiknya guys. Tuh, ini berdasarkan angkatan. Tapi saya bilang ini data, ini grafik salah. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara angkatan kan banyak prodi di angkatan tersebut. Harusnya kita grup dulu berdasarkan angkatan atau kita grup dulu berdasarkan fakultas baru kita buat grafik lah gitu ya. Tapi dalam ini saya ingin menunjukkan bagaimana mudahnya membuat grafik berdasarkan data Excel yang ada di lokal kita atau berdasarkan data eksternal, bukan kita buat lagi pakai vektor atau list dan sebagainya. Oke guys, praktekkan ilmu ini guys sampai teman-teman paham. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.